Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullahu jami'an. Sungguh kesedihan yang begitu mendalam masih terasa di hati ini atas kepergian guru kami, Ustadz kita Al-Ustadz Abdurrahman Athari rahimahullahu ta'ala, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Semoga Allah memberikan keluasan ampunan kepada beliau. Bagaimana tidak, beliau adalah sahabat dan guru bagi kami. Ketika kami datang ke Balikpapan memulai dakwah di kota yang tercinta ini, maka beliau yang memberikan dukungan dan memberikan perhatian kepada kami. Bahkan berdirinya pesantren Al-Imam Asy-Syafi'i adalah dengan jasa dan dukungan moral dari beliau rahimahullah ta'ala, yang tentunya insyaallah ini merupakan warisan kebaikan yang beliau tinggalkan. Ikhwani rahimakumullahu jami'an, sebagaimana kita telah berpisah dengan guru kita Al-Ustadz rahimahullahu ta'ala, maka sungguh kita akan berpisah dengan guru-guru kita yang lain. Kita akan berpisah dengan ustadz-ustadz kita yang kita cintai. Bahkan kita akan berpisah dengan anak istri kita. Kita akan berpisah dengan ayah ibu kita. Kita akan berpisah dengan sahabat-sahabat kita. Kita akan berpisah dan meninggalkan harta benda kita. Kita akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyusul beliau. Kalaulah Al-Ustadz rahimahullahu ta'ala, beliau meninggalkan kita dengan membawa berbagai banyak amal saleh yang beliau wariskan. Beliau meninggalkan jasa dakwah kepada kita, murid-murid beliau yang sangat banyak. Beliau meninggalkan Masjid Al-Imam An-Nasai sebagai markas dakwah As-Salafus Salih di kota Balikpapan ini. Beliau meninggalkan sekolah Islam Cahaya Ilmu. Beliau meninggalkan Ma'had Ummu Sulaim, yang itu adalah semuanya merupakan warisan-warisan kebaikan bagi kita. Kalaulah beliau pergi meninggalkan kita dengan meninggalkan warisan-warisan kebaikan, maka bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mempersiapkan warisan yang kita akan tinggalkan untuk menyusul beliau rahimahullahu ta'ala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal kita menuju akhirat? Saudaraku rahimakumullahu ta'ala, ayah ibu kita adalah manusia yang paling wajib untuk kita berbakti kepadanya, karena mereka telah melahirkan kita, memberikan makan dan minum kepada kita, membesarkan kita, menghidupkan kita, jasmani kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk kita berbakti kepadanya, baik mereka masih hidup maupun mereka sudah tiada. Maka guru kita sama seperti orang tua kita. Guru kita, merekalah yang berjasa menghidupi rohani kita. Merekalah yang berjasa menghidupi jiwa-jiwa kita dengan wahyu yang disampaikan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang berjasa menuntun kita, membimbing kita ke jalan kebaikan dan kebenaran, sehingga kita selamat bukan hanya di dunia, sampai di akhirat kelak, bahkan sampai di akhirat kelak. Maka ikhwani rahimakumullahu ta'ala, suatu ketika datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawaya aburruhuma bihi ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal ya Rasul. Apakah ada kebaktian yang harus aku berikan kepada mereka? Mereka sudah meninggal. Artinya di sini juga, ya, guru kita sudah meninggal, Al-Ustadz rahimahullahu ta'ala. Apakah ada kebaktian yang harus kita berikan kepada beliau sebagai kehormatan atas ilmu yang diajarkan kepada kita?
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat ini, "Na'am, iya." Apa itu kebaikan yang harus engkau lakukan? As-salatu alaihima, engkau doakan orang tuamu. Engkau doakan orang tuamu. Maka juga engkau doakan gurumu. Kita doakan guru kita, semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amalnya oleh Allah tabaraka wa taala, dijadikan pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Kemudian Nabi katakan, wal istighfaru lahuma, engkau mintakan diampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, engkau tunaikan janji orang tuamu setelah mereka tiada. Janji-janji kebaikan yang telah mereka niatkan, maka kita selesaikan, kita kerjakan. Itu merupakan bentuk kebaktian kita kepada orang tua kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ikramu sadiqihima, engkau muliakan sahabat-sahabat orang tuamu, maka itu bentuk kebaikan kepada mereka, bentuk kebaktianmu kepada mereka setelah mereka meninggal. Saudaraku rahimakumullah, saya yakin bahwa asatid, ustad-ustad, salaf yang berada di Balikpapan khususnya adalah sahabat-sahabat Al-Ustad Abdurrahman rahimahullahu ta'ala. Maka ketika kita memuliakan mereka, ketika kita memuliakan para ustad-ustad tersebut, berarti kita telah menunaikan kebaktian kita sebagai murid kepada guru kita yang telah mendahului kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada sahabat yang mulia ini, wasillatur rahim allati la tusalu illa bihima, kebaktianmu kepada orang tuamu yang sudah tiada adalah dengan engkau sambung tali kekerabatan orang tuamu, maka itu adalah bentuk kebaktian kepada mereka. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah diangkatnya ilmu oleh Allah dan menetapnya kebodohan di muka bumi. Dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu, mencabut ilmu dengan langsung dicabut dari dada-dada manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu di muka bumi ini dengan mewafatkan ahlinya, dengan mewafatkan orang-orang yang berilmu dan para ulama. Sungguh hadis ini adalah peringatan yang sangat besar bagi kita sekalian, untuk senantiasa kita belajar, untuk senantiasa kita menimba ilmu yang bersumberkan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas manhaj salaful ummah. Dan riwayat ini, hadis ini adalah sebagai peringatan bagi kita untuk waspada dari kebodohan dan kejahilan. Maka yang terakhir kami sampaikan, semoga dengan adanya majlis-majlis ilmu yang terus kita hadiri, dengan adanya pesantren-pesantren, ma'had-ma'had, sekolah-sekolah Islam yang bermanhaj salaf, khususnya di kota Balikpapan, semoga akan terlahir generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan Al-Ustad Abdurrahman Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.